Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dalam video pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah. Dan tentu saja diharapkan kalian menjadi salah satu generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna iman pada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, yaitu mampu menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu, dan tentu saja mencerminkan perilaku terpuji dengan cara bersikap toleran terhadap perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan kitab, dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Yang ketiga yaitu diharapkan kalian bisa membuat infografis tentang diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi. Kepada siapa saja kitab-kitab Allah diturunkannya. Lanjut, menjadi pencinta Al-Quran yang toleran. Salah satu cara agar kita menjadi pencinta Al-Quran yang toleran, yang pertama tentunya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Tentu saja bukan hanya Al-Quran yang Allah turunkan, tetapi ada beberapa kitab sebelumnya yang Allah telah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah secara terperinci. Di awal tadi disebutkan bukan hanya Al-Quran saja, di sini terdapat pula Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Musa dan Ibrahim, dan tentu saja kitab Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kebenaran Al-Quran dan kebenaran kitab-kitab terdahulu. Dan yang keempat, mencintai Al-Quran. Bagaimana bentuk mencintai Al-Quran? Tentu saja dengan membaca, memahami, mentadabburi, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pokok bahasan apa saja yang akan kita bahas ke depan? Yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab Allah. Nanti akan kita bahas iman itu apa dan iman kepada kitab Allah itu seperti apa. Yang kedua, nama-nama kitab Allah. Yang ketiga, bagaimana caranya menjadi generasi pecinta Al-Quran. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu hubungan dengan umat yang beragama, hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian iman kepada kitab Allah. Iman itu artinya secara bahasa yaitu mengakui yang melahirkan sifat menerima. Maksudnya apa? Berarti iman itu secara istilah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman
adalah kita yakini dengan hati bahwa itu sesuatu yang benar, sesuatu yang betul. Kemudian diucapkan dengan lisan, saya beriman kepada Allah. Itu diikrarkan, diucapkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman itu bukan hanya sekedar keyakinan dan ucapan, tetapi ada bukti dengan perbuatan. Itulah yang disebut dengan iman. Antara pengakuan, antara pengucapan, dan antara perbuatan harus menjadi satu kesatuan sehingga bisa disebut dengan iman. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada Allah yaitu membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya? Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kepada siapa kitab Taurat itu diturunkan? Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, suhuf Musa dan Ibrahim. Apa itu suhuf? Suhuf itu yaitu lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran diturunkannya? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana agar kita menjadi generasi pecinta Al-Quran? Yang pertama tentu saja dengan membacanya. Membaca Al-Quran adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Tidak bisa kita mencintai Al-Quran kalau kitanya saja tidak pernah membaca Al-Quran. Langkah yang kedua yaitu memahami. Memahami arti dapat dilakukan dengan cara membaca terjemah Al-Quran serta mengikuti majelis-majelis atau kajian-kajian Al-Quran. Setelah kita baca Al-Quran, kemudian kita pahami makna dari isi kandungan Al-Quran tersebut. Langkah yang selanjutnya yaitu mentadabburi. Tahapan berikutnya merenungkan maknanya, membangun kesadaran dalam diri untuk mengamalkan. Setelah kita mengetahui maknanya, kita merenungkan. Untuk apa merenungkan maknanya? Yaitu untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja langkah selanjutnya yaitu mengamalkan. Setelah proses membaca, memahami, dan mentadaburi, yang terakhir tentu saja perlu kita amalkan. Lanjut yaitu hubungan dengan umat beriman kepada kitab terdahulu. Hubungan yang harmonis dibangun atas dasar kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati, meskipun kitab sucinya berbeda-beda. Islam, Yahudi, Nasrani memiliki hubungan sejarah yang sama, yaitu nabi-nabi yang sama dengan kitab-kitab suci yang sama. Namun perjalanan sejarah menyebabkan pemahaman dan praktek keagamaan yang berbeda, sehingga menghasilkan agama yang berbeda-beda. Karena tidak ada yang sama, semua agama berbeda. Perbedaan ini seringkali menyebabkan munculnya ketegangan antar beragama. Jadi hubungan dengan umat antar agama itu
dasar kesadaran saling menghargai dan menghormati. Walaupun meskipun kitabnya berbeda, tetapi itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kita, penghargaan kita kepada umat-umat beragama yang lain. Karena semua kitab-kitab walaupun berbeda kitabnya, tentu saja itu merupakan kitab-kitab yang dimiliki oleh Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk materi kali ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum